Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, karena kurangnya pengetahuan tentang bahasa Arab atau karena memang dengki dan benci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para penulis orientalis menuduh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdosa. Tentu saja tuduhan atau fitnah itu tidak benar dan tidak berdasar. Pertama, para nabi itu maksum, artinya bersih dari dosa. Mereka dari sejak lahir maksum dan tetap maksum seumur hidup mereka. Mereka tidak mengatakan ataupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, La yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahuluinya dalam bicara dan mereka hanya melaksanakan perintahnya. Surah Al-Anbiya ayat 27. Jadi para utusan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin durhaka kepada Allah atau melakukan pelanggaran moral atau berbuat dosa. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan manusia dari dosa. Maka tidaklah mungkin mereka sendiri berbuat dosa. Dan dari antara para nabi dan rasul itu, maka Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang paling mulia dan paling suci di antara nabi-nabi lainnya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebut tentang kesucian Rasulullah SAW. Di antaranya dikatakan, Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah sesat sahabatmu dan tidak pula keliru, dan ia tidak berkata-kata menurut kehendak nafsunya. Surah An-Najm ayat 2-3. Jadi seorang yang mempunyai martabat akhlak yang begitu tinggi seperti Rasulullah SAW yang telah mengangkat derajat kaumnya ke puncak kemuliaan ruhani tertinggi, tidak mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan akhlak. Jadi Rasulullah SAW, Nabi dan Rasul Allah yang maksum, suci bersih dari segala dosa. Salah satu ayat yang dijadikan dasar atau tuduhan mereka kepada Rasulullah SAW yaitu ayat kedua dari surah Al-Fat. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Supaya Allah melindungi engkau di masa lalu dari dosa-dosa yang dibuat terhadap engkau dan di masa yang akan datang. Surah Al-Fat ayat 2. Satu kata dalam ayat ini yaitu zam, yang kurang lebih jika diterjemahkan artinya dosa. Kata inilah yang telah dimanfaatkan untuk memfitnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdosa dan juga istighfar. Benar memang salah satu dari arti kata zam itu artinya dosa, akan tetapi bukan artinya Rasulullah SAW telah berbuat dosa atau memiliki dosa. Apa sebenarnya maksud yang terkandung di dalam ayat ini? Jadi berkenaan dengan ayat ini, Rasulullah SAW telah dijanjikan kemenangan seperti telah diisyaratkan dalam ayat sebelumnya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberi kepada engkau suatu kemenangan nyata. Orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Ketika itu terjadi, maka merupakan pekerjaan berat dalam pembinaan dan pengajaran akhlak dan kerohanian mereka. Maka pada waktu itu diperintahkan supaya memohon perlindungan Allah terhadap zam beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang maksudnya adalah kelemahan-kelemahan insani, semisal sakit, lapar, ngantuk, dan lain sebagainya yang kiranya akan menghalangi jalan pelaksanaan tugas besar beliau. Sebenarnya itulah maksud dari kata zam atau dosa dalam ayat ini. Lebih jauh jika kita pelajari dalam bahasa Arab, terdapat 4 kata yang kurang lebih artinya sama. Ya. Junnat, jurm, ismun, dan zam, yang artinya sama, yaitu dosa. Jika kita perhatikan dari keempat kata ini yang digunakan dalam Al-Quran mengenai para Rasul Allah, termasuk dalam ayat ini adalah kata zam. Ini artinya apa? Di sini kita mendapatkan pengetahuan penting bahwa kata zam ini tidak mengandung arti buruk seperti yang dimiliki ketiga kata lainnya. Junnat, jurm, ismun, meskipun kita artikan ke dalam bahasa kita artinya dosa.
Ditambah lagi, menurut Muhawarah Al-Quran, ungkapan zambaka itu bisa diartikan dosa-dosa yang dituduhkan seolah engkau telah melakukannya, atau dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau. Jadi ayat ini bisa dipahami bahwa sebagai akibat kemenangan besar dalam hal ini setelah perjanjian Hudaibiyah, semua tuduhan dosa, kejahatan, dan kesalahan yang dilemparkan musuh-musuh Rasulullah SAW kepada beliau, yakni bahwa beliau seorang penipu, pendusta, atau tukang mengada-ngada kebohongan terhadap Allah dan manusia, dan sebagainya, semuanya itu terbukti tidak benar. Kata zambaka bisa juga dipahami bahwa dosa-dosa yang diperbuat terhadap engkau oleh musuh-musuh engkau akan diampuni oleh engkau. Dan seperti itulah yang telah terjadi. Ketika kota Mekah jatuh dan orang-orang Arab menerima agama Islam, dosa mereka diampuni oleh Rasulullah SAW. Hubungan kalimatnya pun mendukung arti ini, sebab anugerah kemenangan yang nyata dan penggenapan nikmat ilahi atas Rasulullah SAW diisyaratkan dalam ayat-ayat ini, tidak mempunyai perhubungan apapun dengan pengampunan terhadap dosa-dosa, jika memang zam ini dianggap artinya dosa. Rasulullah SAW melakukan istighfar bukan artinya beliau berdosa. Dalam Al-Quran dikatakan, fasbir inna wa'dallahi haq, wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mintalah ampunan bagi mereka atas dosa yang diperbuat mereka terhadap engkau, dan sanjunglah dengan pujian Tuhan engkau pada waktu petang dan pagi. Surah Al-Mu'min ayat 55. Istighfar bukan saja diperlukan oleh orang-orang mukmin umum, melainkan juga oleh wujud-wujud suci, bahkan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang-orang biasa, istighfar gunanya untuk mencari perlindungan terhadap dosa-dosa yang akan datang dan dosa-dosa yang telah dibuat di masa lalu. Sedangkan untuk para nabi Allah, istighfar gunanya untuk mohon perlindungan terhadap kealfaan dan kelemahan manusiawi yang dapat merintangi kemajuan misi mereka. Nabi-nabi pun makhluk manusia, dan walau mereka terpelihara dari dosa, namun mereka pun diwarisi kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan insani. Maka mereka memerlukan istighfar guna memohon pertolongan dan perlindungan Allah. Jadi Rasulullah SAW maksum, suci bersih dari segala dosa. Adapun beliau istighfar agar tidak ada halangan dalam menjalankan misinya dan terlindung dari kejahatan-kejahatan musuhnya. Dan segala permohonan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dapat menjalankan misinya dengan meraih kesuksesan yang luar biasa dan terlindung dari segala macam kejahatan orang-orang yang memusuhinya. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.